Bro, kalau kerja yang efektif dan efisien dong. Nah, ini perkataan yang sebetulnya mengandung dua makna ya. Kalau dari apa yang tadi saya sampaikan, ada kata efektif dan juga ada efisien. Nah, ini yang harus kita gali. Dua kata ini akan menentukan sikap kita, di mana efektif itu kapan bisa dilakukan dan efisien itu kapan bisa dilakukan. Karena seyogianya bisa jadi dua-duanya bisa kita lakukan, akan tetapi ada waktu-waktu di mana tidak bisa dua-duanya bisa kita lakukan. Namun sebelum kita lebih jauh, apa sih definisi efektif dan apa pula definisi efisien? Konsep efisiensi dan efektivitas ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana efisiensi menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan efektif itu lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Artinya apa? Bahwa kita bisa melakukan efisiensi misalkan pada operasional produksi dengan mengurangi misalkan bahan-bahan yang memang tidak perlu, atau akomodasi-akomodasi yang tidak sewajarnya kita cek dan kita lakukan cost control di sana. Nah, ada kalanya itu bisa dilakukan dalam kondisi normal, di mana kita bisa mengontrol dan kita bisa memantau prosesnya. Akan tetapi ada kalanya kita tidak bisa melakukan efisiensi pada kasus misalkan satu saat di mana ketika kita mau mengirimkan produk yang diminta oleh customer atau order customer, sementara kita masih berpikir bahwa ini nanti akomodasinya double. Kenapa? Karena barang yang dikirimkan tidak bisa langsung dikirimkan hari ini semuanya. Ada barang yang tertinggal. Mau tidak mau, barang yang sudah ada itu tentunya harus dikirimkan. Kenapa? Karena posisinya itu misalkan sudah kena deadline. Nah, kita punya layanan misalkan 3 hari harus dilayani customer. Dalam hal ini misalkan kita punya produk yang harus dikirimkan sebelum hari ketiga itu sudah sampai ke customer. Tapi ternyata produknya itu belum lengkap. Nah, ini kita tidak bicara lagi efisiensi, di mana kalau misalkan produknya lengkap dikirimkan semua itu ongkosnya mungkin 300.000 saja. Tapi kalau misalkan dua, itu bisa jadi costnya bisa sampai 500 sampai 600.000 misalkan. Nah, itu cara berpikir efisiensi. Nggak bisa. Kalau gitu masukin aja nih, nunggu barang lengkap semua baru kita kirimkan. Nah, sementara customer sudah menentukan deadline-nya itu jangan sampai lewat dari 3 hari. Nah, ini persoalannya. Maka dalam posisi ini itu tidak cocok, tidak pas bagi kita mengambil langkah untuk melakukan efisiensi. Yang dilakukan adalah efektivitas, artinya melakukan gimana caranya supaya efektif, customer tidak tidak kecewa karena barangnya delay, karena barangnya telat untuk dikirimkan. Sementara besok dia harus sudah produksi, misalkan dia butuh sabun, butuh deterjen, sementara besok barangnya sudah habis nih, ya, bahan cucinya sudah habis. Dia tidak bisa lakukan operasional produksi kalau sabunnya misalkan belum datang. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tidak cocok kata efisiensi ditarik dalam kasus ini. Maka yang cocok ditarik dalam kasus ini itu kata efektif. Kenapa? Yang efektif yang mana? Yang harus bisa barang ini sudah sampai ke customer tanpa delay. Coba dicek barang yang masih tersedia apa dan barang yang mau dikirimkan apa. Maka mau tidak mau resiko double cost itu akan muncul. Betul, dalam hal ini adanya double cost karena bisa jadi 2 kali pengiriman. Tapi dari sisi pelayanan kita masih bisa bertanggung jawab karena kita sudah komitmen dengan customer bahwa pelayanan kita tidak boleh lebih dari 3 hari tidak terlayani, atau tidak boleh barang ini lebih lewat dari hari ketiga misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan. Maka kata yang cocok atau yang pas dalam kondisi ini adalah efektif.
Maka kita sering biasanya mendengar istilah efektif dan efisien. Nah, sementara dalam prakteknya kadang kita tidak bisa menerapkan mana waktu yang pas untuk efisiensi, mana waktu yang pas untuk langkah efektif yang memang harus diambil, dan ini menjadi sebuah komitmen bagi kita untuk memberikan servis dan layanan yang terbaik untuk customer. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri.